Kalau yang kurang semangat kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wa kafa, salatan wa salamun ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Al-Munawwarah, para imam kita, para pengaji beserta seluruh jajaran. Ada banyak sekali ya, tokoh masyarakat yang mungkin tidak disebutkan satu persatu ya. Kalau satu persatu banyak sekali, ada RT, RW, MUI, pedulu dan segala macamnya. Para orang tua kami, alim ulama, sebut saja partai tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, adik-adik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat yang mulia ini, di tengah-tengah orang-orang yang insya Allah mulia-mulia ini, mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai detik ini masih banyak sekali nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Walaupun mungkin ada di antara kita yang Allah cabut di antara nikmat-nikmatnya, namun yakinlah saya yakinnya masih banyak sekali bahkan tidak terhitung jumlahnya nikmat-nikmat lain yang masih Allah berikan kepada kita. Salat dan salam kita hadiahkan kepada komandan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhir kala, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua? Bapak sebelah sini sehat, Pak? Sebelah sini sehat, Pak? Ibu-ibu sehat, Bu? Adik-adik sehat? Jadi tadi mungkin karena konsumsinya di awal agak heboh sedikit ya. Gak ada masalah. Ya, alhamdulillah Allah pertemukan kita di sini ya, di rumah Allah ini. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di masjid ini, nanti Allah kumpulkan juga kita beserta orang-orang yang kita cintai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beserta pasangan kita masing-masing, bukan pasangan orang lain. Ya, beserta orang tua kita, kakek nenek, anak-anak, cucu serta cici kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa dengan orang-orang yang kita cintai berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa juga, ya, tidak lupa saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan ya, senantiasa kita diberi kesehatan. Kalau ada yang sakit, ya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya, kalau ada yang seret rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita dan Allah limpahkan keberkahan kepada rezeki kita. Ya, kalau ada yang menghadapi kesusahan, ya mudah-mudahan Allah beri jalan keluar dan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Ya, kalau ada yang sudah sampai umurnya tapi belum bertemu jodohnya, mudah-mudahan Allah segerakan bertemu jodohnya. Amin ya Rabbal alamin. Kalau ada yang sudah menikah tapi belum mempunyai omongan, mudah-mudahan Allah segerakan ya memberi dia ya penyejuk mata. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, nanti ada doorpress ya untuk anak-anak, ada 3 ya. Jadi kalau lihat amplopnya besar ya. Jangan lihat isinya, lihat amplopnya ya. Amplopnya besar ya. Tapi ini panitia berapa sampai jam berapa Pak? Sampai jam maksimal 10 ya. Karena saya lihat minumnya agak banyak sedikit ya. Ini 1 jam, ini 2 jam, 2,5 jam. Kalau jam 11 saya pulang ke rumah ini, ke Pekanbaru, jam berapa saya ke rumah gitu. Ya, sampai jam 10 lah maksimal ya. Ya mudah-mudahan sampai jam 10. Ya itu udah termasuk dengan doa. Ya, menjadi pertanyaan dan ini biasakan dalam hidup kita, biasakan pertanyaan ini. Kenapa kita berada di masjid? Kenapa Pak, Bu? Kenapa kita di masjid? Memperingati Maulid. Selain itu apa? Kenapa kita memperingati Maulid? Karena biasakan dalam hidup kita supaya aktivitas kita, terutama ibadah kita terus menerus, bukan kalau bahasa baratnya, bukan angin-angin supaya ibadah kita itu bukan angin-angin ya, biasakan
kita tahu ngapain kita. Ngapain kita di sini? Memperingati Maulid Nabi. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena kelahiran Nabi ya. Kan udah tadi, Maulid Nabi itu kelahiran Nabi. Kenapa? Kenapa? Sebelum kita masuk ke tema yang acara intinya, ya. Karena ya dalam sebuah kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah ya ditanya oleh salah seorang sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diantaranya dan juga Imam Ahmad. Ya, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ya, apa kata orang tersebut? Ya Rasulullah, ya mata sah. Ya, wahai utusan Allah, kapan ya terjadinya hari kiamat? Ya, para sahabat itu pertanyaannya ya berkaitan dengan ya, target jangka panjang. Kapan hari kiamat? Apa yang bisa membuat kita terhindar dari neraka? Apa yang bisa membuat kita masuk surga? Ya, seputar itu pertanyaan dari para sahabat. Jadi kata Nabi SAW ketika ditanya kapan hari kiamat, ada yang tahu jawabannya? Kapan hari kiamat? Gak tahu. Ibu-ibu ada yang tahu kapan hari kiamat? Ya, Nabi saja tidak tahu apalagi kita. Jadi jangan sok mantap merasa tahu. Kata Nabi SAW, Nabi tidak menjawab. Malah Nabi bertanya, ma'adata atau ma'adata bisa. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Itu yang lebih penting. Ya, masalah hari kiamat kapan, masalah kita matinya kapan, itu tidak terlalu penting. Ya, tapi apa yang kita persiapkan untuk mati, apa yang kita persiapkan untuk ya menyongsong hari kiamat, itu yang lebih penting. Karena mati itu pasti, hari kiamat itu pasti. Yang pasti itu nggak perlu kita pertanyakan. Tapi yang kita pertanyakan adalah apa yang perlu kita persiapkan. Sahabat tadi menjawab, ya, Anni uhibbullaha wa rasulah. Ya, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Persiapannya apa tadi? Mencintai Allah dan Rasul. Ya, maksudnya adalah mencintai Allah dan Rasulnya bukan di lidah saja. Ya, bukan kalau kayak anak-anak zaman sekarang, ya aku mencintaimu cuma di lidah saja. Ya, tapi tidak dengan tindakan. Ya, tapi tidak, karena orang Arab paham. Orang Arab itu paham. Kalau dia mengucapkan sesuatu, maka dia tahu konsekuensinya apa. Ya, maksud dia mencintai Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya diperhatikan oleh orang tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, ya innaka ma'aman ahbabta. Ya, sesungguhnya kamu nanti di akhirat beserta orang yang kamu cintai. Sesungguhnya kita nanti di akhirat beserta orang yang kita cintai. Maka yang pasti saja yang kita cintai dan kita idolakan. Siapa? Ya ini Nabi besar Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Ya, mudah-mudahan nanti ya, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan masuk surga. Maka kata Anas bin Malik, ya, yang meriwayatkan hadis ini, ya, setelah Islam, ya, tidak ada yang membuat kami bahagia setelah adanya Islam adalah dengan hadis ini. Jadi apa? Kata Anas bin Malik, aku berharap ya aku mencintai Rasulullah, jadi Nabi SAW mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Ya, walaupun aku belum bisa ya melakukan amalan seperti amalan mereka. Anas bin Malik sahabat Nabi bilang, walaupun aku belum sesoleh mereka, walaupun aku belum sehebat mereka, ya, tapi karena aku mencintai mereka, mudah-mudahan aku nanti dikumpulkan dengan mereka. Ini menjadi perhatian kita bersama, terutama anak-anak muda. Ya, silahkan kita tahu informasi tentang tokoh-tokoh yang ada di dunia. Entah itu sepak bola, entah itu artis, entah itu Korea dan segala macamnya, silahkan tahu saja, tidak ada masalah. Ya, kalau ada hal yang positif ya, kalau ada hal positif dari mereka ambil. Tapi kalau mengidolakan sampai meniru gaya bicaranya, meniru cara makannya, meniru gaya rambutnya, meniru aktivitasnya, maka pastikan yang kita tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena nanti kita di akhirat akan Allah kumpulkan dengan orang yang kita cintai. Ya, kalau seandainya ada yang kita mencintai, mengidolakan, orang-orang yang tidak jelas di muka bumi ini, mati dia dalam keadaan suul khotimah,
matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan nauzubillah min dzalik. Ya, ada kemungkinan kalau kita tidak bertobat, Allah kumpulkan juga kita nanti satu kolam dengan mereka. Hati-hati memilih idola, hati-hati memilih orang yang kita cintai. Ya, Bapak Ibu, adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan kita. Kemudian alasan kedua adalah kenapa kita sampai di masjid ini memperingati Maulid. Ya, dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya, barang siapa yang melangkah menuju atau menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka banyak-banyak bersyukur adik-adik yang sekolah, yang ngaji atau di pesantren, atau di sekolah manapun, banyak-banyak bersyukur. Karena kita termasuk dalam hadis ini, siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, termasuk juga yang kita menghadiri majlis taklim, menghadiri taklim akbar, maka mudah-mudahan dari kita keluar dari rumah tadi, setiap langkah, setiap perputaran roda kendaraan kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadisnya, para malaikat itu ridho di thalibil ilmi. Para malaikat kepada orang yang menuntut ilmu, entah itu di kelas, di pesantren, di sekolah, ataupun yang non formal, di masjid, di musola, acara tabligh akbar, acara majelis taklim dan segala macamnya. Para ulama mengatakan ada dua ridhonya malaikat kepada orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah malaikat itu mengaminkan doa orang yang menuntut ilmu. Makanya biasanya kalau kita dosen-dosen, para masyayikh kalau di Mesir, termasuk juga di beberapa negara Timur Tengah, itu kalau biasanya di awal ataupun di akhir biasanya saling mendoakan. Diawali dengan doa, nanti ditutup juga dengan doa. Kenapa? Selama kita berada di sini sampai kita pulang nanti, para malaikat mengaminkan doa kita. Gak sembarangan loh, yang mengaminkannya adalah malaikat. Yang kedua adalah para malaikat memintakan ampun, terutama dosa-dosa kecil kita, selama kita menuntut ilmu. Bapak ibu-ibu, biasakan ketika pergi dan pulang dari mengikuti majelis taklim, mengikuti tabligh akbar, biasakan kalau tidak diajak ngobrol oleh teman kita, biasakan banyak-banyak berdoa. Mau dilafazkan keras silakan, mau dalam hati silakan. Nanti kan kita pulang ke rumah masing-masing, ada yang sendiri, ada yang berdua. Kalau kita tidak diajak berbicara oleh teman kita, maka banyak-banyak berdoa. Sampai kita di rumah kita masing-masing nanti, malaikat memintakan ampun untuk kita, terutama dosa kecil, dan mengaminkan doa kita. Itu setidaknya di antara alasan kenapa kita berada di masjid. Dan biasakan kita ketika melakukan sesuatu supaya konsisten, maka kita tahu di antara manfaat mengerjakan hal tersebut. Tahu kita manfaat sholat lima waktu di masjid, tahu kita manfaat sholat sunnah, tahajud dan segala macamnya, tahu kita manfaat puasa Senin dan Kamis dan seterusnya. Supaya apa? Supaya bisa istiqomah untuk melakukan. Kemudian karena kita berada dalam momen Maulid Nabi, terutama judulnya itu adalah takut ditinggal Rasulullah SAW. Maka setidaknya kita sedikit membahas profil Nabi. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama pastinya Nabi Muhammad SAW, profil singkatnya. Karena kita berada di sini Maulid Nabi, maka tak kenal maka tak sayang. Siapa idola kita tadi? Nabi Muhammad SAW. Maka tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mengaku idola kita adalah Nabi, maka kita harus tahu kapan tanggal lahirnya, di mana dia dilahirkan, siapa bapak dan ibunya. Sama lah di antara kita ada yang hobi bola, tahu dia Cristiano Ronaldo itu di mana lahirnya, tahu dia sekarang bermain di klub apa, rambutnya yang terbaru seperti apa, bahkan di biru. Maka Nabi Muhammad lebih dari itu. Setidaknya kalau dalam momen ini sekilas saja. Momen-momen seperti ini sekali setahun, tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan keingintahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bahas
Nabi itu hidupnya 63 tahun. Ya, nah mungkin dalam waktu 1 jam kita membahas Nabi yang hidupnya 63 tahun. Ya, ini minimal sekilas saja. Ya. Kapan ya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Kapan adik-adik? Kapan? 12 Rabiul Awal. Nanti ada perbedaan pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12. Tapi mayoritas yang roji, yang lebih kuatnya, dan Indonesia memakai itu, bahkan Indonesia ya menjadikan tanggal merahnya patokannya adalah itu. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ada nanti yang bilang oh enggak, 9 Rabiul Awal, silakan, tidak ada masalah. Ya, karena dalam hal yang furu, yang cabang ini, kalau kita berbeda, silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau kita di Indonesia, tanggal merahnya bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Tahunnya apa? Tahun gajah. Tahun gajahnya apa maksudnya? Kayak orang saudara kita Cina misalnya. Tahun ini tahun gajah, tahun kera, tahun ABC dan segala macam. Tidak seperti itu. Ya, jadi sama orang-orang tua kita dulu, sebelum ada kalender sampai ke kampung masing-masing, ya, itu biasanya apa momen terbesar di tahun itu yang dipakai. Ya, atau bahkan bulan itu atau bahkan hari itu. Ya, misalnya ya, kapan antuk kita lahir? Ya, maka dibilang antuk kita itu lahir pas Jepang masuk ke kampung ini, kira-kira seperti itu. Jadi tahun gajah itu adalah ketika di tahun itu ya, ada namanya Raja Abraham dari Yaman. Ya, dia ingin menyerang Ka'bah, membawa pasukannya bukan kaleng-kaleng. Ya, kalau pasukan biasa itu sebagiannya pakai kuda, dia sebagiannya pakai gajah. Makanya namanya adalah tahun gajah. Ya, tahun gajah. Harinya ada apa? Hari Senin. Hari Senin. Ya, Nabi SAW dilahirkan di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ingat baik-baik. Ya, diingat baik-baik. Ini bukan cuma untuk doorpress saja. Doorpress ini berapa lah cuma. Tapi kita ingat baik-baik kenapa? Nabi kita adalah idola kita. Kita kalau sayang kepada seseorang, otomatis harus tahu apa yang berkaitan dengan dia. Bahkan kalau sayang itu, ya harus tahu kesukaan makanannya apa, makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa, pakaian kesukaannya apa, dan segala macamnya. Ya, kalau kita sayang, mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang ya mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, itu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, lahir di Mekah di tengah gurun. Kalau ada yang pernah ke Mekah, ya umroh atau haji, ya Mekah atau di sekitar Ka'bah itu ya seperti lembah. Di tengah-tengahnya ada Ka'bah, di sekitarnya itu bebatuan. Ya, di sekitarnya lagi baru pasir. Ya, kalau ada yang pernah pergi haji atau umroh, lihat di bawah hotel-hotel yang dibangun itu adalah batu. Ya, situ batu. Ya, makanya penduduk Mekah itu bukan penduduk petani. Ya, karena apa yang mau ditanam di atas batu kan? Ya, atau apa yang ditanam di atas ya tanah tandus. Ya, penduduk Mekah itu mayoritas pemantar pencahayaannya adalah berdagang, manggaleh. Ya, manggaleh. Beda dengan penduduk Madinah. Nanti Nabi hijrah ke Madinah, penduduk Madinah mayoritasnya adalah ya petani. Ya, punya kebun kurma. Ya, kembali kepada Nabi SAW, Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ya, mohon maaf, ada yang yatim di sini atau yatim piatu? Ya, kalau ada di antara kita yang yatim atau yatim piatu, jangan terlalu bersedih. Sedih biasa karena kita manusia gitu. Ya, karena apa? Nabi kita juga lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya sudah meninggal sebelum Nabi SAW lahir. Ya, nanti di umur 6 tahun, ini singkat saja, sekilas saja. Di umur 6 tahun, Nabi itu kan lahir dalam keadaan yatim, ya diasuh oleh ibunya sebentar, ya disusukan oleh Suwaibah, kemudian disusukan oleh Halimah As-Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, ya, sampai umur 4 tahun. Nanti di umur 6 tahun, Nabi SAW ya pergi ziarah dengan ibunya ya ke Madinah untuk menziarahi kuburan bapaknya. Pulang ke Mekah, ibunya ya meninggal. Umur 6 tahun, baru masuk SD. Kalau kita ya udahlah lahir dalam keadaan yatim, kemudian umur 6 tahun ibunya juga meninggal.
yang bernama Abu Thalib. Dan di sini hikmah pertama yang bisa kita ambil dari pelajaran Nabi Muhammad SAW adalah banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah yang pertama adalah bahwasanya Nabi lahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun yatim piatu, umur 8 tahun kakek yang mengasuhnya juga meninggal. Apa hikmahnya? Allah menginginkan Nabi Muhammad bersandar, berharap hanya kepada siapa? Kepada Allah. Kita nggak perlu berharap kepada manusia. Camkan baik-baik, terutama kita yang sudah tua, yang sudah tidak muda lagi, ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya jangan pernah menumpangkan harapan kepada manusia. Siapapun di antara kita, kalau ada di antara kita yang berharap menumpangkan harapan dan segala macamnya kepada manusia, berarti sama dia mendaftar untuk kecewa. Karena yang kita harapkan juga manusia nggak bisa apa-apa, kita hanya bisa berencana. Masalah hasil Allah yang menentukan. Kita rencanakan baik-baik, kita kerjakan baik-baik, kita iringi dengan doa yang terbaik. Masalah hasil Allah yang menentukan. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah Allah itu tempat bergantung. Allah tempat berharap. Di antara surat favorit yang sering kita baca, kalau kita sholat sendirian misalnya, di antara salah satu dari tribun apa itu? Surat Al-Ikhlas. Pada auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahus somad. Makanya nama Ustaz Abdul Somad itu bagus. Hambanya tempat bergantung. Hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tempat bergantung kita, tempat berharap kita hanya kepada Allah. Kalau mau curhat kepada siapa? Allah. Kalau masih punya orang tua, silahkan kepada orang tua. Kalau masih punya suami dan istri, silahkan kepada suami dan istri. Jangan ke istri orang, jangan ke suami orang, hancur hidup Anda. Silahkan. Kalau yang masih gadis, yang masih bunyangan, silahkan curhat kepada Allah. Karena yang puber-puber, anak-anak, adik-adik yang masih puber ini, umur kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, termasuk yang SMA, belum punya jati diri. Kalau punya masalah, galau dan segala macam, serahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, curhat kepada Allah. Selain kepada Allah, siapa? Kepada orang tua. Jangan mudah percaya, menumpangkan harapan kepada orang lain. Karena yang betul-betul zat yang tidak pernah mengecewakan kita hanya satu. Siapa? Allah. Bahkan bahkan orang tua kita sekalipun tidak bisa kita harapkan 100%. Ya manusia. Bahkan anak kita sekalipun tidak bisa kita harapkan 100%. Karena dia manusia. Satu-satunya zat yang tidak pernah mengecewakan kita siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Gak punya bapak, umur 6 tahun, gak punya ibu, umur 8 tahun, kakeknya pun juga meninggal. Maka tidak ada tempat mengadu selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, tadi kita sampaikan bahwasanya ketika baru lahir, Nabi Muhammad SAW itu merupakan kebahagiaan bagi keluarga besar Bani Hashim. Dan salah satu paman Nabi Muhammad itu bernama Abu Lahab. Abu Thalib yang menjaga beliau nanti, tapi salah satu pamannya Abu Lahab. Tapi nauzubillah min dzalik, beliau berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Beliau nanti ketika Nabi umur 40 tahun resmi jadi Nabi, Abu Lahab ini balik. Yang awalnya sangat mencintai Nabi karena Nabi ini adalah keponakan Abu Lahab. Jadi akhirnya menjadi musuh Nabi. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan salah satu orang yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah Abu Lahab dalam surat Al-Lahab. Tapi beliau ketika Nabi lahir dari sini 12 Rabiul Awal tahun gajah, beliau termasuk orang yang sangat
senang sekali. Beliau punya budak, dulu masih ada perbudakan. Budaknya perempuan, namanya Suwaibah. Suwaibah ini ketika mendengar kabar bahwasanya Nabi SAW lahir, dia tahu. Kemudian dia pergi menemui Abu Lahab. Kemudian apa yang terjadi? Saking senangnya Abu Lahab, keponakannya lahir, Suwaibah tadi dibebaskan. Dulu memerdekakan budak itu mahal sekali. Memerdekakan budak mahal. Tapi saking senangnya Abu Lahab, Abu Lahab itu memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Maka nanti ada yang mengatakan dari Ibnu Jauzi bahwasanya Abbas bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya dia pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ada beberapa dialog sampai akhirnya adalah bahwasanya dia dapat informasi Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Karena apa? Dulu ketika Nabi SAW lahir, dia ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia ikut senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Diringankan bukan di-off-kan azabnya, tidak. Diringankan saja. Sedikit diringankan. Bayangkan, nanti para ulama mengatakan kalau seandainya Abu Lahab orang kafir memusuhi Nabi, Allah abadikan dalam Al-Quran. Orang yang seperti itu saja ketika senang, ketika bahagia dengan lahirnya Nabi, Allah ringankan azabnya. Apalagi kita yang beriman dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan senangnya kita, dengan bahagianya kita dengan kelahiran Nabi, yaitu mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekilas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nanti Nabi secara garis besar setelah umur 8 tahun Nabi kemudian beranjak remaja. Nabi sejak umur 12 tahun sudah diajak oleh pamannya untuk berdagang ekspor impor. Dulu orang Mekah itu kalau di musim panas mereka ekspor barang-barangnya ke negeri Syam, arah utara. Syam itu di mana? Syam itu sekarang ada 4 negara. Yordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Pergi ke sana umur 12 tahun. Kemudian umur 25 tahun juga Nabi berdagang ekspor impor. Jadi Nabi itu termasuk bisnismen yang paling sukses. Dan umur 25 tahun juga Nabi itu menikah. Nabi menikah dengan siapa? Istri pertama Nabi siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah, orang perempuan kaya, walaupun dia janda, tapi dia kaya, orang yang dari dulunya baik. Nikah dengan Nabi. Ketika nikah dengan Nabi, Nabi ketika itu sudah termasuk orang yang punya penghasilan lumayan. Karena dia berdagang, selain dia menggembala kambing, dia juga berdagang, menggembalakan kambing orang. Jadi sejak remaja, anak-anak itu harusnya sudah diarahkan untuk bisa mandiri. Walaupun mungkin belum sepenuhnya mandiri, silahkan diarahkan. Minimal nanti ketika dia kuliah, ketika dia akan menikah, tidak 100% orang tuanya yang susah. Ini perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Berapa mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Ibunda Khadijah? Ini penting. Nabi menikah umur 25 tahun. Maharnya berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nabi itu memberikan mahar berapa? Nabi memberikan dengan disetarakan dengan onta. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 25. Anggaplah minimal 20 onta. Dan kita mengambil pendapat satu onta kalau dirupiahkan 30 juta. Anggap 30 juta. Maka kalau ada 20 ekor onta kali 30 juta, berapa nilainya? Berapa? Banyak. Nilainya banyak. Betul juga banyak. Berapa nilainya? 20 kali 30. 600. Berapa hasilnya? 600 juta. Anak muda umur 25 tahun memberikan mahar untuk istrinya 600 juta. Tapi jangan pula nanti di sini gara-gara nggak punya 600 juta nggak jadi menikah. Tidak seperti itu. Bahwasanya dalam satu sisi laki-laki kalau punya kelebihan harta berikan mahar yang terbaik untuk istrinya.
Tapi bagi perempuan, mudahkan urusan calon suami. Mudahkan ya urusan calon suami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah kesempatan beberapa sahabat Nabi ini berkaitan dengan tema kita, ya, takut ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, ya, Nabi wafat waktu itu ada nama sahabat bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab ketika ada yang menyampaikan, ya, Nabi wafat, ya, fatufia Rasulullah SAW, bahwasanya wafat Nabi Muhammad SAW. Maka saking tidak sukanya Umar bin Khattab berkata, ya, siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya tebas kepalanya. Ya, siapa yang bilang ya, Nabi Muhammad wafat, saking tidak maunya Umar berpisah dengan Nabi, siapa yang bilang Nabi Muhammad wafat, saya akan tebas kepadanya. Ya, agak ekstrim juga sedikit Umar bin Khattab, karena dia orang yang pemberani. Ya, tapi setelah itu datang Abu Bakar. Ya, Abu Bakar menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW betul memang sudah wafat. Ya, bahwasanya sudah berlalu sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya, ya, dan mereka juga wafat. Nabi itu adalah manusia biasa, ada limit, ada batas umurnya. Ya, maka bagi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa taala walaupun Nabi Muhammad sudah wafat. Dalam kesempatan lain, sahabat lain, ya, ada namanya Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah ini sahabat dari orang Afrika hitam. Ya, maaf, ya, bukan rasis, tapi warnanya hitam. Tapi ya, beliau muazzinnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau salah satu yang disampaikan oleh Nabi terlempahnya saja sudah berada di surga. Nanti ada beberapa sahabat yang Nabi sampaikan mereka ini adalah di antara penghuni surga. Dalam kesempatan Nabi mengatakan ada 10 sahabat, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan nama lainnya. Dalam kesempatan lain ada satu-satu orang-orang yang Nabi janjikan atau Nabi melihat mereka sudah berada di surga. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Ya. Beliau ini dalam sebuah kesempatan beliau saking rindunya dengan Nabi SAW. Ya, Nabi sudah wafat ketika itu, saking rindunya beliau ini pingsan. Ya, pingsan. Kita kalau ada orang yang kita cintai, ya, selain istri atau suami kita atau orang tua kita, ya, maka orang tua, suami, istri atau anak kita itu posisinya di bawah Nabi Muhammad SAW. Maka yang lebih kita cintai dari orang-orang yang kita sebutkan tadi adalah Nabi Muhammad SAW. Baik kan, kalau ada kita sangat rindu dengan orang tua kita yang sudah meninggal, suami atau istri kita yang sudah meninggal, atau anak-anak kita yang sudah meninggal, ya, maka lebih cinta lagi harusnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Bilal bin Rabah ini, ya, saking rindunya beliau sampai pingsan. Beliau tidak ingin berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Ada juga namanya, ya, salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang dijanjikan juga masuk surga. Beliau ini termasuk bisnismen ya luar biasa. Ya, tajir melintir. Ya, bukan kaleng-kaleng. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan termasuk sahabat, ya, dua orang yang paling kaya di antara para sahabat. Ada yang mengatakan merilis, ya, tentang profil para sahabat. Ada yang mengatakan kalau dihitung semua asetnya, ya, dari ternaknya, kuda, onta, kebun dan segala macamnya, ada yang mengatakan kalau dirupiahkan itu sampai 17 triliun. Saking kaya, ya, Abdurrahman bin Auf ini. Ya, beliau dalam suatu saat ketika Nabi sudah wafat, beliau ketika itu berhenti makan. Dia lagi makan enak, tiba-tiba berhenti. Kenapa dia berhenti? Dia teringat bahwasanya dulu Nabi Muhammad SAW, ya, dalam beberapa kesempatan bahkan tidak makan, nggak pernah dapur Nabi. Ya, apalagi di awal-awal Islam, ya, di awal-awal hijrah, ya, nggak berasa dapurnya Nabi. Jadi berhenti Abdurrahman bin Auf itu makan dan beliau menangis. Ya, bayangkan kita makan enak-enak, Nabi dulu, ya, pernah makan tidak berasa dapurnya. Ya, dan beliau menangis, ya, sehingga mengingat kejadian tersebut. Ya, kita kalau belum bisa seperti itu, ya, minimal apa yang bisa kita usahakan untuk mencintai Nabi, di antaranya adalah bagaimana kita mencintai Nabi harus kenal sosok Nabi.
nanti kalau ada rezeki silahkan beli buku. Saya bukan penjual buku ya. Nanti kalau ada ke toko buku atau kemanapun, ya salah satu yang recommended untuk dibaca enak bagi orang awam itu judulnya kalau diterjemahkan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ya, karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini ulama kontemporer. Dia ya, membuat ikut sayembara yang diadakan Arab Saudi. Ya, beliau membuat kisah Nabi lengkap dari awal sampai beliau wafat. Ya, dan beliau yang juara. Ya, beliau ini orang India. Yang menang bukan Arab Saudi, yang menang bukan orang Arab, tapi yang menang ya, ikut sayembara ini adalah orang India. Namanya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau untuk pustakanya, yang mencetaknya biasanya pustaka Al-Kausar. Silakan nanti cari di toko buku. Ya, kalau ada yang lain silakan juga, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk orang awam, yang enak dibaca adalah Sirah Nabawiyah, terjemahan judulnya. Kalau judul aslinya namanya Ar-Rahimul Maktum, yang bahasa Arab, Ar-Rahimul Maktum. Ya, kalau ada rezeki silakan. Kalau tidak, kita masing-masing punya gadget. Ya, silahkan cari banyak sekali ustaz-ustaz yang kondang maupun kandang, ya banyak sekali ustaz-ustaz yang ada di YouTube, ya, di Instagram, ya dan segala macamnya silakan. Ya, mulai dari Ustaz Musoma dan seterusnya ada ya tentang Sirah Nabawiyah. Ya, bagaimana perjalanan hidup Nabi. Supaya apa? Supaya melengket sedikit di hati kita tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana kita mau sayang dengan Nabi kalau kita tidak tahu? Nggak tahu kita ya gimana ciri-ciri Nabi dan segala macam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik yang kita sayangi, ya, tadi sekilas bagaimana profil Nabi dan termasuk juga tadi satu yang kita sampaikan di antara hikmah yang bisa kita ambil ya, dari kehidupan Nabi ini. Yang pertama adalah bagaimana kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara hikmah yang bisa kita ambil dari Nabi SAW adalah Nabi adalah orang yang sangat peduli. Ya. Nabi adalah orang yang sangat peduli. Nabi itu, ya, beliau bukan cuma Nabi menerima wahyu kemudian menyampaikan hadis kan. Nabi itu tahu setiap sholat. Nabi itu tahu orang yang sholat paling ujung kiri, orang yang paling sholat ujung kanan di saf pertama, saf kedua, orang yang paling di belakang imam tahu. Nabi itu tahu sahabatnya sakit atau tidak, tahu. Ya, begitu hebatnya Nabi. Dan kalau kita jadi pemimpin, maka salah satu yang bisa yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW adalah tahu bagaimana kondisi anggota. Kalau kita jadi kepala rumah tangga, tahu kita kondisi istri kita, tahu kita kondisi anak kita. Tapi orang yang sangat peduli sekali. Bahkan ketika wafat, Nabi SAW, kita sering mendengar kisah Nabi ini, ya, bagaimana kata-kata yang dikeluarkan oleh Nabi adalah ummati. Ya, bagaimana umatku. Nabi takut. Ya, bosannya nanti. Ya, Nabi takut banyak di antara kita yang nanti ya, tercecer ke dalam neraka. Dan Nabi ingin sekali bagaimana umatnya yang banyak ini sampai hari kiamat nanti, karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak di antara Nabi yang lain. Ya, maka Nabi ingin ya, banyak di antara umat Nabi Muhammad ini ya, bisa sama-sama masuk surga. Ya, jadi Nabi orang yang sangat peduli. Makanya di dalam Islam ya, kita ada dua hal yang harus tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf kemudian nahi munkar. Amar ma'ruf apa? Mengajak orang kepada kebaikan. Nahi munkar apa? Ya, mencegah orang dari ya, perbuatan yang munkar. Ini nggak boleh dipisahkan. Ya, mengajak orang baik saja, lupa bahwasanya ada kita melarang orang untuk melakukan hal yang tidak baik. Harus sejalan. Ya, kalau bisa tempatkan posisi kita pada tempatnya. Ajak orang kepada yang baik. Kalau ada hal-hal yang fatal, silahkan dicegah. Ya, man sana fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang di dalam Islam mencontohkan yang baik, ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang meniru. Contoh, ya, bapak-bapak ada di sini di pasar. Karena salah satu biasanya yang agak cukup rawan di pasar ini adalah sampah, sampah. Kalau ada di antara kita bapak-bapak, biasanya
buang sampah pada tempatnya, nampak di jalan sampah kemudian dibuang pada tempatnya walaupun bukan sampah dia. Setiap hari itu dikerjakan. Bisa jadi ada di antara warga di sini yang melihat bapak tadi, anggaplah bapak A, maka bapak A tadi jadi inspirasi bagi orang tersebut. Orang itu meniru bapak tadi, buang sampah pada tempatnya. Kalau ada lihat sampah di sekitarnya dibuang pada tempat, maka bapak A tadi akan mendapatkan pahala orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala orang yang menirunya. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Jadilah contoh yang baik. Kalau ada hal-hal yang kurang dari kita, buruk dari kita, usahakan tidak nampak oleh orang lain. Karena takut kita. Bisa jadi kalau kita terbiasa maaf sekali. Ada di antara kita yang biasa dari 100 kata yang diucapkannya, 10-nya itu carut marut misalnya. Dari 100 kata yang diucapkannya, 10-nya itu isi kebun binatang. Kan ada di sekitar kita misalnya. Ya mudah-mudahan di sini tidak. Kalau ada yang seperti itu kemudian didengar oleh anak-anak, didengar oleh tetangganya, didengar oleh adiknya, sehingga ditiru oleh orang tersebut, ya ada kemungkinan orang itu niru dapat dosa dan orang tadi menjadi contohnya juga dapat dosa. Alhamdulillah menjadi. Ya, berhati-hati kita. Ya, peduli kita dengan lingkungan kita. Gak ada istilahnya lo buang-buang. Gak ada. Dalam Islam gak berlaku itu. Ya, kita ajak yang baik-baik, ya, kemudian kita cegah dari sesuatu yang tidak baik. Ya. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak baik? Dalam sebuah ayat Nabi SAW pernah menyampaikan nampu amikun mungkarwan falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka cegahlah dia dengan tangannya atau kekuasaan, tangan asli atau kekuasaan. Kita di sini camat, ya, kita di sini kepala desa, kepala dusun, ya, atau siapapun lah, ya, orang polsek dan segala macam. Berkuasa kita, nampak yang nggak beres, bisa kita langsung tindak. Tapi kalau tidak, ma'inam yastatiyah bagi misalnya. Kalau kita bukan sedang saya warga saja, bukan RT, bukan RW, bukan ABC dan segala macam, maka kita cegah dengan lidah kita. Ingatkan orang itu baik-baik. Gak bisa diingatkan, laporkan kepada yang berbeda. Ya, laporkan kepada yang berbeda. Ya. Kemudian, fa'inam yastatiyah bagi kolbi, wazalika akul iman. Kalau nggak bisa juga, minimal hati kita tidak suka terhadap hal tersebut. Ini kalau ada auzubillah misalnya, ada di antara kita, nampak ada orang berzina, nampak ada orang makan narkoba, nampak ada orang maling, nampak ada orang membegal dan segala macamnya, diam saja dia, santai saja dia. Auzubillah misalnya, dalam keadaan itu orang itu sedang tidak beriman. Ada di kita, nampak depan mata kepala sendiri yang gak beres. Udah gak dicegahnya, gak diingatkannya, hatinya pun biasa saja. Ada kemungkinan waktu itu orang ini sedang tidak beriman. Karena minimal standar iman dalam hadis ini adalah orang kalau melihat yang tidak baik itu minimal hatinya risih, ya, hatinya tidak suka. Ya, maka di sini perlu kita tekankan, ya, Nabi itu mengajak kepada yang baik, kemudian mencegah kepada hal yang enggak, hal yang tidak baik. Kenapa? Dampaknya ketika ada yang tidak baik di sekitar kita, itu dampaknya bukan yang mengerjakan saja. Kalau ada maaf, ya, kalau ada di sini ada orang yang maaf, ya, berzina misalnya, atau selingkuh misalnya, tahu ada di antara warga kita yang tahu, kecuali nggak tahu ya, ada di antara warga kita yang tahu, cuma dibiarkan saja. Ada yang pakai narkoba, ada yang suka maling dan segala macam, nggak dicegah dan segala macam. Kalau Allah azab, ya, maka Allah akan mengazab kampung ini, bukan dia saja. Ya, maka dalam sebuah riwayat, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menghancurkan sebuah kampung, karena kampung itu luar biasa, perzinahan sudah biasa saja, maling sudah biasa saja dan segala macam, maka turun malaikat ingin menghancurkan kampung itu. Ketika malaikat ingin menghancurkan kampung itu, balik malaikat ke atas ini. Ya, ternyata di kampung itu ada rumah orang soleh. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh hancurkan kampung itu dari rumah orang soleh. Kalau ibaratnya di sekitar kita ini, rumah siapa duluan dihancurkan? Rumah imam kita, rumah ketua masjid, rumah ketua penyuluh. Ya, siapa yang orang soleh di sini? Pak Haji,
ya, orang-orang yang suka menyumbang donatur, orang-orang itu dulu dihancurkan. Tahu juga aja. Karena memang harus ada pencegahan yang hal-hal yang tidak baik di sekitar kita. Karena salah satu tanda keimanan kita, Pak, risih hati kita kalau seandainya ada hal yang tidak baik di sekitar kita. Maka ya sama-sama kita ya menghadirkan ini apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi peduli ya mengajak kepada hal-hal yang baik, kemudian mencegah kepada dari hal-hal yang enggak. Ada sebuah ungkapan yang cukup bagus. Ya, salah seorang syekh dari Mesir, ya, Grand Syekh. Beliau ini pernah menjadi rektornya Al-Azhar, ya, tapi puluhan tahun sebelumnya. Namun beliau adalah Syekh At-Tontowi. Beliau ketika ditanya, ya apa sudah 70 tahun dia belajar membaca kitab ya, dan mengajar segala macamnya. Apa kira-kira yang paling berbekas di hati dia? Maka dia mengutip ya perkataan dari Ibnul Jauzi. Ya, perkataan dari Ibnul Jauzi. Apa kata-katanya? Ini masalah tentang kebaikan. Inna masyaqqatat ta'ah tazhar. Sesungguhnya susahnya kita melakukan ketaatan, pengorbanan kita melakukan ketaatan, ya, kita taat ini kan berkorban kita. Pergi dari rumah ke masjid berkorban, infak untuk masjid ini berkorban, ya, semuanya ada pengorbanan. Untuk taat kepada Allah itu ada pengorbanan. Kita puasa berkorban, kita tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Semua ketaatan yang butuh pengorbanan, baik itu besar maupun kecil, itu semuanya akan hilang. Lelahnya hilang, letihnya hilang, dan segala macamnya hilang. Ya, wajar kau sawabuha. Tapi apa yang tinggal? Yang tinggal adalah pahala. Ya, maka bagi siapapun yang berbuat baik, jangan pernah bosan. Ya, semua kesusahan kita dalam melakukan ketaatan, kebaikan, itu letihnya akan hilang. Tapi yang tinggal adalah pahalanya. Ya, tapi sebaliknya, wa inna ladzatal ma'asi ya tazhar. Sesungguhnya kelezatan maksiat ada beberapa maksiat yang memang lezat. Ya, tapi maksiat itu sesungguhnya kelezatannya akan hilang sebentar saja. Ya, maaf ya, bagi orang yang berzina misalnya. Maaf bagi orang yang berzina. Nikmatnya sebentar saja. Tapi wajib kok iqamah. Tapi ya, dosanya ditinggal, dosanya tetap. Kalau dia tidak bertobat, maka dosanya itu akan kekal, ya akan yang memberatkan dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Ya, ini poin kedua yang ingin kita sampaikan. Yang pertama ya tempat bergantungin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah Nabi itu peduli terhadap orang sekitarnya, peduli terhadap anggotanya, terutama keluarganya. Ya, dahulukan keluarga kita, baru orang sekitar kita. Ya, jangan pernah bosan untuk berbuat baik dan peduli. Kemudian yang terakhir, di antara yang bisa kita ambil hikmahnya adalah Nabi itu datang ya, menyatukan ya, orang sekitarnya, ya, bukan membubarkan. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Ya, Nabi itu datang menyatukan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan orang yang tempatan. Orang Madinah ya, disebut dengan orang Ansor. Orang dari Mekah hijrah ke Madinah disebut muhajirin. Ya, dan menyatukan orang-orang lain yang berada dalam naungan Islam. Yukhrijuhum minaz zulumati ilal nur. Ya, Allah mengutus Nabi itu ya untuk mengeluarkan orang dari kegelapan menuju ya terang benderang. Ya, itu penting bagi kita. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang baik dari kita, ya, maka kita harapkan adalah ya, kita bisa ya, dalam sebuah ungkapan salah seorang ulama di Mesir, ya, bahwasanya nata'awan ya fima tafaqna. Ya, bekerja samalah kita dalam hal-hal yang kita sepakati. Sepakat kita ini ada masjid. Ya, bahwasanya kita sepakat masjid ini harus bagus, ada AC-nya, ada plafonnya, ada segala macam. Kan sepakat kita. Kalau orang berbeda pendapat, mungkin kalau beda pun mungkin ya dalam beberapa hal kecil teknis saja. Tapi sepakat kita dalam hal-hal yang baik banyak sekali kita sepakat. Maka bekerja samalah kita dalam hal-hal yang kita sepakati. Ya, tapi ya la ta'azzar fi makhtalafna.
Kita berlapang dada dalam hal yang kita tidak bersepakat. Karena ada hal-hal yang kita tidak sepakati. Kalau itu halnya dalam hal furu' atau hal cabang, silakan, tidak ada masalah. Silakan kita berlapang dada. Nggak perlu kita saling menyalahkan, saling menghina dan segala macamnya. Mudah-mudahan Allah satukan dalam momen Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan Allah satukan hati-hati kita. Kalau ada pun perbedaan itu biasa saja. Nggak ada dalam hidup kita ini yang kita 100% sama, nggak ada. Jangankan dengan tetangga kita, orang yang bapaknya sama, ibunya sama, kakak beradik dia, itu saja beda. Mau berharap kita dengan orang lain sama, mimpi itu. Orang yang bapaknya sama, ibunya sama, itu bisa berbeda. Beda mukanya, beda warna kulitnya, padahal bapaknya sama. Produksi pabriknya sama, tapi bisa berbeda. Jadi kalau ada orang yang harus sama semuanya, ini agak perlu diperbaiki sedikit. Kalau dalam hal cabang, Islam ini luas. Islam ini ibaratnya kadang. Kadang itu kalau kita buka sedikit, dia masih ada, masih bisa kita buka. Tapi kalau terlalu buka, itu bisa putus. Begitu juga dalam agama kita. Ada hal-hal yang bisa kita longgarkan sedikit, tapi tidak boleh terlalu longgar. Begitu Islam mengajarkan kita. Nggak saklek, tidak harus nggak boleh yang lain, nggak seperti itu. Jadi kalau ada dalam hal-hal yang cabang, berbeda, kecuali berbedanya dalam rukun iman, kecuali berbedanya dalam rukun Islam. Itu mungkin perlu kita bicarakan baik-baik. Karena itu keluar dari yang pokok-pokok. Kalau yang pokok-pokok nggak boleh kita berbeda. Nggak boleh diantara kita ada yang mengatakan dalam rukun Islam, ada yang mengatakan sholat lima waktu tidak wajib. Ini orang kayak gini mungkin perlu dibawa penyuluh, perlu didiskusikan. Bawa ke masjid, diskusikan bersama. Kok bisa dia bilang seperti itu? Kalau dia belum bisa mengerjakan sholat lima waktu, beda cerita. Beda ya. Ada orang mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, tapi ada yang dia tahu sholat lima waktu itu wajib, tapi belum dikerjakannya, mungkin karena malas dan segala macam. Itu beda sekali. Tapi kalau dia tidak yakin bahwasanya ada Nabi Muhammad, tidak yakin bahwasanya ada hari kiamat, tidak yakin bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, itu perlu kita diskusikan baik-baik. Tapi kalau di luar hal-hal yang pokok, misalnya ada di antara kita habis sholat 5 waktu, ada yang zikirnya dijaharkan, dikeraskan, zikir bersama, kemudian berdoa bersama, ada yang tidak. Saya kalau di Pekanbaru itu masjid-masjid, karena jemaahnya agak bercampur banyak, maksudnya karena dia kota rantau, sama lah kayak di sini rantau, banyak orang rantau juga. Di sana sebagian orang berpendidikan, maka dikasih pilihan kepada ustaznya. Kalau kita biasanya disuruh mimpin sholat, habis isi ceramah, habis isya misalnya, soal ceramahnya habis maghrib, isya kita diminta sebagai imam, maka biasanya kita tanya kepada pengurus, Pak ini gimana habis sholat? Tergantung ustaz misalnya. Kalau dia di situ habis maghrib, habis sholat biasanya jahar, zikirnya bersama, doanya bersama, silakan kita ikuti, kita tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, zikirnya zikirnya tidak dikeraskan, silakan, nggak ada masalah. Ada di antara kita yang setiap subuhnya kunut, yang lain tidak setiap hari, bisa setiap hari Jumat saja, atau nggak sama sekali, nggak ada kunut subuhnya. Silakan, nggak ada masalah. Itu hal yang cabang. Jangan gara-gara hal itu kita tidak bertegur sapa. Ada acara di masjid tidak hadir, tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita sudah sampaikan tadi di awal apa? Kenapa kita berada di masjid ini? Itu baik oleh Nabi, Isra Mi'raj dan segala macamnya. Di antaranya apa? Kita mendapatkan Allah mudahkan urusan kita, jalan kita menuju surga. Malaikat mengaminkan doa kita. Malaikat memintakan ampun untuk kita. Ini penting. Jadi di poin ketiga ini kita menekankan bahwasanya Nabi itu datang untuk menyatukan umat Islam terutama dan orang-orang yang berada di sekitarnya, bukan membubarkan.
sama-sama kita. Kalau seandainya mungkin ada salah-salah khilaf dari kata-kata kita, dari tindak tanduk kita, sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Ya, enggak ada di antara kita yang tidak punya salah. Kita akui kita salah mungkin, ya ada mungkin tindak tanduk kita atau kata-kata kita yang bisa membuat orang lain tidak enak berada di masjid ini, ya, atau mungkin ada hal-hal lainnya, ya maka sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sama-sama kita ya berjemaah ya di masjid manapun, bukan di masjid ini saja, ya sama-sama kita ya, supaya apa? Bertetangga kita, berjemaah kita di dunia ini, ya mudah-mudahan nanti juga kita bertetangga ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara ya, 3 hal yang bisa kita ambil, karena banyak sekali sebenarnya, tapi 3 hal ini saja yang kita rangkum. Ya, mudah-mudahan ya, ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama tadi adalah ya, Nabi lahir dalam keadaan yatim, dan diantara hikmah Allah buat Nabi seperti itu adalah ya, supaya Nabi ya, berharap, menggantungkan harapan dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, Nabi itu orang yang peduli, ya, Nabi itu mengajak kepada hal yang baik, ya, mencegah dari hal yang bukan. Kemudian yang ketiga adalah Nabi datang untuk menyatukan umat, ya, bukan untuk membubarkan umat ini. Ya, ibarat sapu lidi, kalau sapu lidi itu banyak, maka dia bisa membuat sampah yang kita sapu hilang. Tapi kalau seandainya sapu lidi itu satu-satu, satu dipegang si A, satu dipegang si B, insya Allah bisa juga tersapu, ya, tapi akan lebih membutuhkan waktu yang lama. Itu saja mungkin, ya mudah-mudahan bermanfaat, ya mungkin agak lebih cepat karena ini ada door press, kemudian ya nanti kita tutup dengan doa. Ya, itu saja. Jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya mohon dimaafkan, ya karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita berharap sebagaimana kita berkumpul di sini ini, Allah kumpulkan juga nanti kita beserta orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum ditutup juga, ya Dayun ini tidak asing lah bagi saya, karena Pak Imamnya masih ada hubungan keluarga. Saya dulu 2010 berangkat ke Mesir bulan Oktober. Bulan Septembernya saya ada beberapa kali silaturahmi ke Dayun. Ya, dan di sini banyak orang-orang baik. Ya, kemudian orang-orang baik tersebut dilapangkan rezekinya, ya dimudahkan urusannya, ya, dan diberikan kesembuhan dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ya, dan kita juga apresiasi, ya, bukan gara-gara saya diundang sini saya apresiasi dia. Ya, saya tidak biasa juga memuji orang, ya, tapi masjid ini cukup bagus. Banyak-banyak bersyukur, ya, kita di tengah pasar dengan kondisi cuaca yang agak-agak lumayan ekstrim panasnya, ada di tengah-tengah kita masjid yang pakai AC, ya, kan salah satu membuat orang tertarik ke masjid. Mungkin awalnya terpaksa, biar agak dingin sedikit kan, tapi lama-lama ya biar gak apa-apa kita di awal terpaksa untuk beribadah daripada terpaksa untuk melakukan maksiat. Nah, ini penting bagi kita, ya nggak apa-apa. Banyak-banyak bersyukur kalau ada di sekitar kita yang mengajak kita sholat, ya mengajak kita berbuat baik, itu akan lebih baik. Ya, itu saja, kita kembalikan kepada MC atau langsung pertanyaan. Boleh. Bagi anak-anak ada tiga pertanyaan. Oh, ini besar kayaknya isinya. Di Terawang nih, kalau di sini biru, kalau di sini lihatnya biru ya. Tapi nggak tahu kalau nanti dibuka. Mana tahu pasti buka bisa beda berubah. Pertanyaan pertama, terserah mau laki-laki atau perempuan, panitia atau MC minimal nanti, ya, silakan dilihat siapa yang menunjuk tangan paling terakhir. Paling terakhir? Iya, oh enggak, yang paling awal. Silakan dilihat siapa yang menunjuk tangan paling awal. Ya. Sebutkan tepat tanggal lahir Nabi. Siapa dulu? Ada ibunya. Oh, ada ibu. Oh, itu. Bagaimana ini anaknya cukup banyak? Ada itu dulu, bukan yang ini.
Oh enggak? Gak apa-apa panitia ya? Enggak apa-apa ya? Yang abangnya dulu ya? Oke, gak apa. Oke, silakan. Tempat dan tanggal lahir Nabi Muhammad SAW. Di situ boleh juga atau ke depan? Boleh. Oke, ini dari pesantren ya. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Kofit. Muhammad Al-Kofit. Tinggal di kilometer 65. Sekolah Pondok Pesantren Nurul Yakin. Jawab. Tempat lahir Nabi di kota Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Tahu aja. Ya. Betul panitia. Betul. Duduk aja di sini ya. Duduk aja. Oke. Yang kedua, tadi disampaikan ada 3 hikmah yang diambil. Ya, sebutkan satu saja. Yang berputih. Yang cewek. Yang cewek yang jeruk merah. Satu aja hikmah yang diambil dari Nabi Muhammad SAW. Ini bapak-bapak ibu-ibu nggak ada kan ya? Khusus anak-anak. Kalau ada bapak ibu-ibu yang angkat anak juga, berarti dia merasa anak-anak. Kan dulu pernah jadi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sarena. Tinggal di dekat belakang Pasar Gayo. Jawabannya salah satu dari hikmah yang disampaikan tadi. Lahir dalam keadaan Ya, kemudian Allah tempat bergantung. Oh, maksudnya itu tadi. Ya, apa betul? Oke, betul. Tinggal satu lagi. Duduk saja. Tinggal satu lagi. Satu lagi. Tadi di awal ya, disebutkan hadisnya panjang. Hadisnya diceritakan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya. Ini agak panjang sedikit soalnya, supaya jawabannya pendek. Ya. Tadi disebutkan ada sahabat yang bertanya. Pertanyaannya, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi balik bertanya, apa yang kamu persiapkan untuk itu? Ya, sebutkan jawabannya. Ya. Akhirnya dapat juga jawaban. Dari kemarin lagi muncul ya? Oh dari tadi ya? Kadang-kadang. Apa yang disebutkan sahabat itu persiapan untuk hari kiamat? Apa persiapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizky Al-Ghifari, kelas 6. Kelas 6 SD, sekolahnya di Impres Dayu. Apa jawabannya? Apa soalnya? Apa jawaban sahabat ketika ditanya apa persiapannya untuk menghadapi hari kiamat? Karena grogi itu. Aslinya tadi di bawah tahu jawabannya.
Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Karena udah terlanjur maju, terpaksa kita betulkan kan. Di luar ini nanti minta juga amplop dari pengurusnya. Ya, saya ada dua. Ini bukan pertanyaan harus dijawab. Pertama, siapa di masjid ini orang yang paling tua? Yang paling tua, yang paling tua. Jangan merasa sok tua ya, jangan merasa sok tua. Tapi siapa yang paling tua di masjid? Panitia atau pengurus mungkin tahu. Coba lihat wajah-wajah siapa yang paling tua. Yang tua itu berdasarkan umur ya. Jangan gara-gara udah lebih banyak ompong giginya dibilang tua, nggak harus. Siapa yang paling tua di sini? Laki-laki atau perempuan? Kakek atau nenek? Yang udah tua jangan malu-malu pula. Nggak bisa pula kita tolak tua kan? Berapa umurnya? 73. Ada yang di atas 73? Kayak lelang aja nih kan? Ada yang di atas 73? Ngaku aja Pak. Bapak berapa? 63. Oh masih jauh. Di sini Pak ada? Enggak ada di atas 73? Pas ya? Nah, oke, Ibu tadi ya. Nanti jumpa kita punya setelah acaranya. Karena di luar ini. Tapi nggak tahu deh siapanya berapa atau ya. Yang kedua, siapa di masjid ini? Ya, yang dari awal jadi ikut, yang paling muda. Yang paling muda. Kalau bisa dia masih digendong. Yang paling muda siapa di sini? Tapi syaratnya harus sudah lahir ya. Kalau masih dalam perut nggak bisa. Harus sudah lahir. Gimana pun masih dalam perut. Yang paling muda, yang laki-laki ada ini. Ini berapa umurnya? 4 tahun, 3 tahun. Ini ada yang 3 tahun. Ada di bawah 3 tahun. Ada yang di bawah 3 tahun. 5 tahun. Aduh. Ada yang di bawah 3 tahun. Ada. Aku aja nggak apa-apa. Ada. Atau orang tuanya lupa berapa umur anaknya. Ada yang di bawah 3 tahun. Ada. Boleh angkat tangan. Oh tadi ada barusan pulang. Oh nggak rezeki itu. Ada yang di bawah 3 tahun. Boleh diangkat anaknya dikit. Oh ada itu. Di bawah 3 tahun. Oh nggak mau dia. Oh nggak mau dia. Oke, itu ya. Ibu tadi 73 dan ini di bawah umur 3 tahun. Ya, di bawah umur 3 tahun. Nanti silakan jumpa setelah ini ya, karena saya tidak mempersiapkan amplop juga. Nanti mungkin panitia atau pengurus punya amplop bisa kita pakai. Setelah ini kita serahkan kepada MC. Langsung doa. Baru saya MC ya. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tenang dulu. Nggak ada lagi berpisnya ya. Udah habis. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua manusia pasti punya salah, baik yang menyampaikan, apalagi yang mendengarkan. Sama-sama punya dosa, kesalahan dan segala macamnya. Kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana minas sholihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah, ampuni segala dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa yang tampak oleh manusia maupun yang tidak tampak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami untuk bisa mencintai, mengidolakan dan menjadikan panutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami sebagaimana kami berkumpul di masjid ini. Kumpulkan kami beserta orang-orang yang kami cintai di surga ya Allah, dan bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang tua kami, pasangan kami masing-masing, kakek nenek kami, anak dan cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah ilmu kami ya Allah, berkahilah harta kami ya Allah, berkahilah umur kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah, terhindar dari gangguan dan godaan setan, minal jinnati wan nas, setan yang berbentuk halus maupun setan yang berbentuk manusia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai umat, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami meminta, hanya kepada Engkau kami berharap, hanya kepada Engkau kami kembali ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya memberikan tausiah atau peringatan Maulid Nabi ini, dan mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mungkin di luar tema kita sebelum tutup, kalau ada di antara kita yang sudah minum, usahakan biasakan mulai sekarang, jangan ada yang mubazir. Kalau sudah minum pastikan habis, kalau tidak bawa pulang. Ya, misalnya saya diingatkan ini, saya bawa aja pulang ini karena ini tidak sempat. Ya, kalau mau minum habiskan, kalau tidak jangan sentuh supaya nanti orang lain bisa minum. Ya, mau aqua gelas, kue, ya bukan di masjid saja. Ada acara akikah, acara nikahan, jangan sampai, ajarkan juga anak-anak kita, jangan sampai ada yang berlebih. Ya, maka ukur-ukur kekuatan perut kita. Ya, minuman, makanan, jangan sampai ada yang mubazir. Innal mubazirin kanu ikhwana syaitan. Sungguhnya orang mubazir itu adalah saudaranya setan. Itu saja. Assalamualaikum. Untuk dua tadi, nenek sama yang anak kecil tadi, ya, silakan nanti berjumpa dengan saya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.